kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, memang kewajiban kita terhadap istri itu apa sih gitu? Sehingga kita berbuat itu memang dia merasa senang gitu. Ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, mula-mula dia harus paham dulu karakter perempuan. Karakter perempuan. Karakter perempuan. Perempuan tuh sukanya apa? Sukanya dipuji, sukanya disayang, sukanya diperhatikan. Kalau kita punya rezeki, kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Ane nih, barista kece di channel Kopi Kece Dakwah Bari Ngopi. Mantap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nih guru Ane nih, Kang Amin. Nah, Ustadz Amin Ashirbuni, ini guru saya yang luar biasa. Beliau ini pendakwah yang boleh dibilang pendakwah yang viral lah di medsos. Dia punya channel namanya apa guru? Jalan Santri. Jalan Santri. Beliau ini juga selain pendakwah, beliau ini juga juragan parfum 99. Yang mau beli parfum, nah, udah jangan disangsikan lagi. Mau parfum yang wanginya wangi surga, ada sama dia. Ustaz, maaf, minum kopi-kopi. Masya Allah. Seruput. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Pokoknya kalau udah habis ngopi, bunyi itu berarti nikmat. Masya Allah. Jadi harus ada ahnya ya? Iya. Masya Allah. Gimana Ustaz, sehat ya? Alhamdulillah. Makasih banget nih udah datang di NLS Kopi. Sama-sama. Terima kasih. Kita nih memang biasa setiap seminggu sekali kita ada podcast, ada bincang-bincang dakwah lah. Bari ngopi gitu Ustaz. Bagus, manfaat insya Allah. Iya. Ini gini nih Ustaz, saya pengen pada malam hari ini kita berbicara yang sifatnya ini bikin emak-emak seneng, bikin emak-emak happy, bikin emak-emak bahagia sehingga rezeki saya sama rezeki Ustaz lancar ngalir gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi gini, ada banyak quote atau istilahnya kata-kata bijak bahwa kalau kita udah kalau kita bisa nyenengin istri, bisa ngebahagiain istri, itu rezeki kita bakal lancar Ustaz. Subhanallah. Itu kira-kira dalam sudut pandang agama seperti apa sih? Apa benar kalau kita bisa ngebahagiain istri kita bahwa rezeki kita bakal lancar selancar-lancar? Itu gimana Ustaz? Ya. Jadi begini, kalau menurut agama sudah sangat jelas bahwa perintahnya ada dalam Quran wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi kita disuruh oleh Allah untuk memperlakukan daripada istri kita itu dengan yang ma'ruf, yang baik. Baik itu secara sikap, baik itu secara tanggung jawab finansial, dalam hal pembimbingan agar selamat fid dunya ilal akhirah gitu, dari dunia sampai akhirat, bahwa ketika kita beristri itu kita harus ingat di mana kita saat diserahkan oleh orang tuanya. Ketika ayahnya menyerahkan kepada kita saat ijab qabul, qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidzalik, kita qabul dengan saat itu juga semua hak dan tanggung jawab daripada seorang perempuan yang tadinya dimiliki oleh seorang ayah mutlak semua kepada seorang suami. Jadi itu kira-kira. Jadi kita memang untuk mendapatkan keberkahan di dalam hidup berumah tangga, di antaranya adalah bagaimana kemudian kita harus memuliakan seorang istri gitu. Jadi memang ini ada kaitan juga di saat kita ijab kabul ya. Iya. Kan dalam Quran itu ada istilah misakon golizo. Misakon golizo. Bahwa memang kita siap mengambil alih tanggung jawab di situ. Betul. Baik. Nah,
Kalau dalam konteks kita nih, misalkan kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, memang kewajiban kita terhadap istri itu apa sih gitu? Sehingga kita berbuat itu memang dia merasa senang gitu. Dia senang gitu dengan apa yang kita lakukan gitu dalam rumah tangga itu. Sehingga apa yang tadi saya sampaikan tuh ada korelasi bahwa di saat itulah kita memang sedang membahagiakan dia gitu. Sehingga apa sih tanggung jawab kita, apa kewajiban kita terhadap istri kita gitu. Baik, jadi gini, ketika seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan, mula-mula dia harus paham dulu karakter perempuan. Karakter perempuan. Karakter perempuan. Perempuan tuh sukanya apa? Sukanya dipuji, sukanya disayang, sukanya diperhatikan. Kalau kita punya rezeki, kita kasih. Maka kemudian kita ketika menjadi seorang suami, kita harus betul-betul memperlihatkan bahwa kita dari poin-poin yang tadi itu berikan kepada perempuan atau kepada istri kita. Kita harus menyayangi istri kita. Sebagaimana tadi di dalam Al-Quran diperintahkan oleh Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli daripada istrimu dengan cara yang ma'ruf. Kita harus memuliakan dia, kita harus memposisikan dia sebagai orang yang mulia. Karena apa? Karena dia mendampingi kita sebagai partner dalam hidup, bukan hanya di dunia, insya Allah sampai ke surga. Yang kedua, bagaimana kemudian tanggung jawab kita kepada seorang istri yang akan menjadi pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rizki yang kita peroleh. Apakah kita memberikan sebagaimana dulu ketika dia diberikan oleh ayahnya. Maka semakin kita, bahasa Jawanya tuh loman, dermawan, kita tidak pelit sama istri, itu semakin tambah barokah. Itu sangat dipastikan seperti itu. Semakin pelit kita sama istri, susah nyari uang. Susah nyari uang. Nah itu, jadi bagi para suami, ya, insya Allah kalau kita semakin jor-joran dalam arti yang manfaat, ya, jangan hitung-hitungan, jangan pelit dah sama istri mah. Insya Allah tambah barokah. Demi Allah, demi Rasulullah, entah itu sama anak, entah itu sama istri, ketika kita tidak pelit, hakikatnya rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu diantaranya untuk mereka kok. Masya Allah. Ya, gitu. Kan kita suruh infak, menafkahi. Kita jangan dulu buru-buru keluar dulu. Bagaimana kau menafkahi daripada istri dan anak-anakmu? Kadang-kadang ironis. Mohon maaf ya, ironis bagi bapak-bapak. Mohon maaf gitu ya. Orang yang suka mancing gitu kan ya. Iya. Itu kadang-kadang. Itu umpannya itu 300.000, 400.000 ya kan. Kadang buat ikan doang. Iya, seharian tuh dari pagi sampai sore tuh dia. Kadang-kadang 300.000, 400.000, 500.000. Giliran istri sama anak-anaknya dikasih Indomie. Indomie. Itu juga boleh tahlil. Kadang-kadang begitu. Ya kan ironis ya, seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan rizki kepada kita, diantaranya sebagian itu untuk mereka gitu. Jadi ada hadis tuh Ustaz, bahwa 1 dinar yang kita berikan kepada istri itu lebih baik daripada 1 dinar kita berikan kepada masjid, fakir miskin, panti asuhan. Itu gimana? Karena kewajiban seorang suami menafkahi istrinya. Dan itu akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika kita tidak memberikan nafkah kepada istri kita, maka di sana akan menjadi pertanyaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin kok bahwa di dunia ini sumber rezeki kan memang dari Allah. Kesuksesan kita, saya yakin, 100% yakin, siapapun laki-laki di sana, entah itu sebagai pejabat, entah itu sebagai tentara, entah itu sebagai pedagang, siapapun, kesuksesan Anda di luar sana itu doa daripada seorang istri dan anak-anaknya yang tulus ikhlas. Karena apa yang dia doakan itu akan berdampak kepada dirinya. Nggak mungkin istri itu nggak mendoakan. Jadi gini Ustaz. Jadi emang gini.
Di saat kita mampu membahagiakan istri kita, itu kan rezeki kita semakin lancar. Insya Allah. Artinya bahwa kebutuhan dia itu bukan hanya nafkah secara finansial, tapi kita juga bisa memperhatikan bahwa dia butuh perhatian psikologis dia, emosional dia, spiritual dia. Artinya kita sebagai seorang suami bukan sekedar memberikan nafkah secara materi, tetapi bagaimana kita sebagai suami itu juga mampu memberikan perhatian secara psikologisnya. Dia merasa disayang, dia merasa diperhatikan. Dengan seperti itu akan ada timbal balik kalau dia merasa disayang sama kita, diperhatikan sama kita. Mungkin doanya makin tulus gitu saja. Gimana? Insya Allah. Jadi gini, saya punya guru pernah menyampaikan begini. Dia pernah menasehati bahwa perempuan atau seorang istri itu tergantung daripada kita suaminya. Contoh gini ya, ketika kita mengajarkan mereka karena kita memiliki kewajiban untuk membawa mereka pada keselamatan di akhirat, kita ngajarin dia agama, kita ngajarin dia hidup dengan baik dan lain sebagainya. Ada di mana di saat seorang istri itu melawan kepada suami umpamanya, dia memberontak, dia mengatakan kata-kata kasar, dia memiliki emosional yang tinggi, kesal dia sama suaminya. Apa yang harus dilakukan seorang suami ketika istri seperti itu? Guru saya bilang begini, mula-mula yang harus kau lakukan adalah memaafkannya. Masya Allah. Kenapa? Karena ketika posisi kau tidak memaafkan istrimu, maka saat itu Allah tidak meridhoi istrimu. Dan sulit bagi dirimu untuk mengajarkan ilmu yang dimana hatinya dalam keadaan tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini guru, jadi gini, mungkin ada korelasi dengan hadis Nabi bahwa an-nisa'u naqisatun aqlun wa dinun. Wanita itu adalah orang yang memang secara akal dan agama itu kurang gitu kan. Iya. Jadi kalau itu dari sisi akal dan psikis ya. Jadi perempuan itu memiliki perasaannya 9, jadi logikanya yang dipakai itu 1 gitu kan. Dia lebih condong mainin perasaan daripada ini. Iya. Makanya setiap istri, mohon maaf, itu memiliki intuisi yang sangat tajam. Waduh. Istri itu memiliki intuisi yang tajam. Kalau logikanya barangkali nggak bisa menang melawan laki-laki. Nggak bisa logikanya. Iya. Kalau laki-laki itu apa-apa pakai dipertimbangkan pakai logika. Perasaannya tajam ya. Perasaan istri tajam, lebih tajam dari kita. Ini kadang-kadang kita kadang-kadang perasaannya lebih kurang daripada istri. Makanya kadang-kadang kita tidak berperasaan kepada istri seperti Mungkin itu. Gini, jadi suami yang suka goroh, bohong, bakal ketahuan. Sedikit banyak seperti itu. Berapa banyak seorang istri itu karena ketajaman instingnya, insting power ya, itu apa yang terjadi pada suaminya itu sering ketahuan. Entah itu masalah finansial, entah itu ada orang lain, entah itu dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat kuat. Karena mereka itu sudah menjadi satu sih dengan kita. Sudah menjadi satu dengan kita. Nah ini makanya kemudian kembali ke pertanyaan bahwa apa tanggung jawab seorang suami kepada istri itu ya finansialnya, kemudian ruhaninya, lalu perhatiannya, kasih sayangnya, cintanya gitu. Tapi yang harus digarisbawahi adalah sebesar apapun kita memberikan cinta kepada istri kita, karena memang kita adalah bukan zat yang maha cinta, maka kita tidak akan mampu memenuhi cintanya. Maka kemudian yang harus kita lakukan ketika ingin tercapainya atau memenuhi cinta istri kepada kita itu, kita berdoa ya wadud urzuk lana wudda, ya Allah zat yang maha cinta, rizkikan kepada kami rasa cinta. Masya Allah. Kenapa? Karena kita itu tidak bisa memberikan cinta yang diinginkan oleh istri kita secara maksimal. Pun demikian sebaliknya, istri kita tidak bisa mengharapkan 100% istri kita cinta kepada kita. Dan itu sebenarnya tidak boleh. Yang harus kita yakini dan harus kita pahami bahwa seharusnya seorang suami atau istri itu cintanya kepada Allah dulu. Kalau dia sudah cinta kepada Allah, ini ada segitiga nih, filosofi segitiga ya. Kayak piramid gitu. Ya, segitiga aja. Segitiga, set gitu. Di titik atas itu Allah, titik kanan suami, titik kiri
istri. Kalau suami sama istri saling mengejar cinta, itu nggak bakalan sampai. Nah, dan jauh dari Allah. Coba kalau dua-duanya mendekati Allah, akan ketemu. Maka cinta itu berkumpul dengan cinta kepada Allah. Seperti itu. Jadi benar adanya bahwa memang di saat kita mampu membahagiakan istri kita, itu rezeki kita makin lancar. Kenapa? Karena secara psikologis dia diperhatikan, dia merasa tenang, dia merasa have fun. Di saat istri punya ketenangan, maka kita pun sebagai suami dalam bekerja ada ketenangan, didoakan. Maka sangat wajar, penting bagi kita seorang suami jaga betul. Ini amanah, istri itu amanah. Bahkan ada makalah, la yakrimuhunna illa karimun, hanya orang yang mulia yang memuliakan perempuan. Ya, hanya orang yang mulia yang memuliakan perempuan. Dan hanya orang hina. Hanya orang yang hina yang tidak memuliakan perempuan. Yang menghinakan perempuan. Ini luar biasanya agama kita Islam ya, bahwa di dalam sekian kurun waktu pada masa jahiliyah, betapa perempuan itu dihinakan oleh orang laki-laki. Disinilah Islam hadir untuk mengangkat derajat seorang perempuan. Namun demikian, tidak serta-merta seorang perempuan itu bebas untuk menjadi tanda kutip melakukan hal apapun yang harus dimaklumi seorang suami. Karena perempuan yang baik, perempuan yang soleha, dialah orang yang memuliakan suaminya, yang menghormati suaminya, yang mampu mengatur rizki yang dititipkan oleh suami kepada dirinya. Kan seperti itu. Iya. Jadi ada timbal balik. Perempuan yang bersyukur kepada suaminya gitu. Ketika itu terjadi, saling memberi dan saling menerima, maka barokah. Kan kita sering mendoakan ketika orang yang menikah itu, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a fi khair. Jadi keberkahan sebagai goal dari pernikahan itu, ketika satu dengan yang lainnya menyadari betul kita sudah ditakdirkan oleh Allah untuk bersatu, lalu kemudian kita berada di tracknya yang seharusnya, sebagai suami ya bertanggung jawab, sebagai istri ya menjaga amanahnya, dengan tanpa meninggalkan Allah, kita harus lebih dekat kepada Allah. Insya Allah barokah. Amin. Barokah itu kan ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Seperti itu. Semua kita mengharapkan keluarga kita barokah. Bertambah baik, punya anak tambah baik, punya rezeki tambah baik. Artinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini makin menarik nih, Guru. Ustaz. Jadi memang kalau tadi kan bahwa di saat kita mampu membahagiakan istri, rezeki kita lancar, gitu kan. Nah, ada juga bahwa memang seorang wanita itu atau istri itu adalah sosok yang memang maaf ya, dalam tanda kutip, Nabi pernah sabdakan, di antara penghuni neraka yang paling banyak itu perempuan. Tetapi pada hadis yang lain, perempuan itu atau wanita itu adalah orang yang paling gampang masuk surga. Itu gimana, Ustaz? Jadi gini, orang yang masuk ke dalam neraka, dalam hal ini perempuan, itu adalah perempuan-perempuan yang kurang bersyukur terhadap suaminya. Orang yang tidak bisa menjaga dirinya, baik matanya, telinganya, mulutnya, ya kan? Maksud tadi nggak bersyukur dengan nafkah yang diberikan. Terus kemudian sering mencaci maki suaminya. Zaman sekarang nih emang duit agak susah, Ustaz. Iya, makanya kemudian itulah kenapa kita punya tanggung jawab untuk memberikan pendidikan agama kepada perempuan. Dan sebelum pernikahan harusnya ada pendidikan pra pernikahan. Bagaimana seorang ketika mau nikah, seorang perempuan tuh apa? Orang ini kan selalu sibuk dengan tenda, dengan undangan, dengan makanan segala macam, tapi persiapan untuk menjadi sebuah keluarga atau seorang istri itu tidak kurang diperhatikan. Itu yang harus kita kampanyekan, bahwa ketika kita mau menikah,
mula-mula yang harus kita persiapkan adalah ilmu ketika kita sudah menjadi seorang istri seperti apa, menjadi seorang suami seperti apa, seperti itu. Iya. Lalu kemudian perempuan yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia orang yang menjaga daripada keluarganya. Ya, kalau dilihat sama suaminya nyenengin gitu kan. Iya. Ya maklum dah, yang namanya laki-laki memang ujiannya dalam Quran juga dibilang begitu, hubbu syahwat gitu kan. Udah syahwatnya itu dia senang gitu. Kalau ngelihat yang bening-bening itu senang gitu. Artinya begini, ketika kita menyadari bahwa perempuan itu adalah tanggung jawab kita secara zahir batin, maka kita memberikan kepadanya cinta, kasih sayang. Sesekali lagi nih lah, kalau sama istri itu minta maaf, sayang. Saya minta maaf istri. Ya. Sayang, mohon maaf kalau ayah barangkali selama menjadi suamimu kurang peduli, kurang perhatian. Setiap malam kalau bisa begitu. Kita sebagai suami minta maaf. Minta maaf. Karena apa? Permintaan maaf kita bukan karena kita salah saja, itu membangun daripada kasih sayang. Orang minta maaf tuh nggak mesti salah. Iya. Tapi dikhawatirkan salah. Merinding saya Ustaz. Gitu. Nah, bisa juga permintaan maaf kita diwujud nyatakan. Iya. Sambil dipijitin, sayang, ayah mohon maaf. Kasih hadiah. Enggak. Cepean. Bukan. Kan sambil mijitin kaki tuh. Iya. Pelan-pelan kita pasangin gelang emas di kakinya gitu, 20 gram seperti itu. Kira-kira seperti itu. Itu kira-kira perempuan senang nggak tuh kalau begitu? Buset dah. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Senang banget itu. Tapi bukan sekali waktu, setiap malam juga hendaknya seorang istri ayah, mama minta maaf. Saling. Gitu. Saling. Terima kasih selama ini memimpin mama. Ya, menjadi imam yang baik. Seperti itu. Insya Allah. Amin. Oke, gini Ustaz. Terakhir nih. Ada kisah yang luar biasa bahwa baginda Nabi itu ketika proses penerimaan wahyu pertama di Gua Hiro, Nabi itu merasa takut yang luar biasa, menggigil karena pada saat itu Nabi dipertemukan dengan makhluk yang memang Nabi nggak pernah tahu bahwa itu malaikat Jibril. Ketika dia pulang ke rumah dengan keadaan takut, tiba di rumah ngelihat muka Khadijah itu langsung hilang rasa takutnya. Emang kita juga kadang-kadang begitu kalau pulang dari mana-mana ngelihat wajah istri kita udah langsung kayaknya capeknya tuh hilang. Yang benar Ustaz. Iya. Udah gitu diseduhin teh, diseduhin kopi, kan maknanya begitu. Iya. Nabi mendapatkan surat Al-Alaq 1-5 gitu kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ilal akhir. Kemudian saking gemeternya gitu dia pulang ngeliat beliau Siti Khadijah takutnya hilang. Sepertiga gitu ya? Tapi bukan sekedar ngeliat wajah. Iya. Itu dipeluk, diselimutin gitu. Ditenangin ya. Jadi kalau seorang istri, kalau suaminya lagi pusing, puyeng dari mana-mana, jangan nambah puyeng, jangan nambahin pusing. Istri itu. Jadi Nabi aja sekelas Nabi itu bisa redam daripada demamnya karena melihat malaikat Jibril. Nah, itu bisa tenang. Nah, kita nih seorang laki-laki butuh itu. Ketika pulang ke rumah itu, ya Mbok, kalau umpamanya ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin diminta, nunggu dulu, biarin. Ayah pengen apa gitu loh. Ini kadang-kadang kita baru turun dari motor, dia udah ngoceh. Iya, itu dia. Iya, SPP disodorin, ya kan, terus gas habis gitu, nasi habis. Aduh, jadi nggak tenang kita pulangnya. Jadi gitu ya para ibu, insya Allah kalau ibu paham tentang bagaimana seorang istri Nabi juga berperan dengan kasih sayang beliau, Ibu Khadijah itu membuat kuat, bahkan bukan pada saat itu saja. Siti Khadijah menguatkan Nabi Muhammad SAW sampai detik terakhir dalam perjuangan Rasulullah.
Siti Khadijah selalu membela. Bahkan apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah pernah mengamanatkan kepada Fatimah putrinya. Nah, jika nanti ayahmu, kalau ibu udah nggak ada, dalam rangka berdakwah atau menguatkan agama Islam, ya, membutuhkan diriku sedangkan aku sudah tidak ada apa-apa, bahkan aku sudah meninggal. Kalau memang dibutuhkan tuh tulang-tulang saya sudah dikubur itu, ambil aja, apa-apa. Seperti itu. Itu kan istri sangat luar biasa. Iya, iya. Ya. Itulah memang dua sosok yang paripurna antara Rasulullah dan Khadijah itu. Nah, kita model terbaik siapa lagi kalau bukan beliau berdua. Iya, maka dalam hadisnya kan bahwa Nabi pernah bersabda di antaranya tuh akmalul mu'minina ahsanuhum huluqa. Khiyarokum nisauhum. Atau di ahlikum. Di ahlikum. Bahwa Nabi itu memang orang yang paling baik sama istrinya. Iya. Coba ketolok ukur yang pertama kan innamal mu'min. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang berakhlak baik, kan gitu kan. Dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku atau terhadap perempuanku atau terhadap istriku, seperti itu. Itu tolok ukur keimanan. Masya Allah. Tolok ukur keimanan, semakin kita baik sama istri, itu semakin menunjukkan keimanan kita. Masya Allah. Begitu dengan sebaliknya, semakin kita buruk sama istri, maka semakin buruk juga keimanan kita. Jika kita sadar akan hal ini, maka insya Allah kok kita para suami itu akan bertahan. Jikalau istrinya pun menguji kita, yaitu bagian daripada langkah kita untuk menjadi mulia di sisi Allah. Berapa banyak guru-guru kita, para alim ulama kita bertahan, kata Gus Baha itu, Gus, yang mbok kamu tuh orangnya sedikit-sedikit marah gitu, kamu kok orangnya nggak pernah marah. Kata Gus Baha apa? Kalau aku marah, amalku di rumah tuh apa gitu, gitu. Jadi nggak pernah marah dia sama istrinya. Artinya modelnya kayak apa coba istri seperti apapun dia tetap tetap sabar ya, memaklumi. Ada kisah di mana seorang wali, ini ada dalam kitab buku Dulujen. Jadi satu waktu ada seorang waliullah itu kalau pulang bawa kayu bakar itu didampingi atau dibawa kayu bakarnya oleh singa atau harimau gitu kan. Ya selalu aja begitu. Ternyata satu waktu si jamaah atau orang itu melihat kok sekarang nggak ada harimau yang bawain kayu bakar. Ternyata di saat mereka melihat si waliullah ini pulang bawa kayu bakar didampingi oleh harimau, itu pada saat yang sama dia punya istri galak tapi dia sabar. Allah. Jadi dia menjadi wali Allah itu bisa menundukkan harimau karena di dalam rumah dia sabar terhadap kelakuan istrinya. Tapi ketika istrinya meninggal, dia punya istri lagi, soleh. Gitu. Saking soleh. Itu macan, harimau atau singa itu yang biasanya bawain kayu itu nggak ada lagi. Karena apa? Dia sudah mendapatkan istri yang soleh. Artinya apa? Ketika kita bersabar tentang perilaku istri, itu Allah muliakan kita. Masya Allah. Ini menarik nih guru nih. Kayak maaf, kisah singa padang pasir Umar bin Khattab yang pernah suatu ketika Umar itu dimarahin sama istrinya. Ada sahabat yang mau mengadu, nggak jadi. Iya, karena pas datang ke rumah Umar lagi diomelin bininya gitu. Itu benar Ustaz? Betul. Jadi satu waktu Sayyidina Umar itu mau ada orang curhat lah. Ini masa saya kok diomelin istri terus gitu kan. Nah, saya mau curhat sama Sayyidina Umar. Sampailah di terasnya gitu. Loh, Sayyidina Umar kok ternyata sedang lagi dimarahin juga sama istrinya. Terus dia balik lagi nggak jadi curhat. Tapi Umar tahu, Sayyidina Umar tahu. Sini. Ngapa balik lagi? Wong aku kesini mau curhat sama jenengan kok. Malah jenengan lagi dimarahin juga sama istrinya. Gini, dengerin. Itu istri itu kan capek. Dari pagi sampai malam ngurus keluarga, ngurus rumah, ngurus anak. Ya.
wajar lah. Wajar ketika dia kesel, ketika dia marah gitu. Jadi artinya pemakluman dari Sayyidina Umar. Bukan berarti pembenaran istri marahin suami. Iya. Ya, pemakluman gitu. Ya, ini bentuk bagaimana seorang suami emang paham karakter istri. Betul. Iya, karena gini, Rasulullah SAW itu secapek apapun ketika pulang di rumah, Siti Aisyah itu bercerita yang sebetulnya ceritanya itu nggak ada faidahnya, ya sia-sialah. Tapi dengan penuh kesejukan, dengan penuh ketenangan, itu Rasulullah mau mendengarkan cerita Siti Aisyah itu. Betul. Jadi Rasul pun pada kasus itu sedang mengajarkan kita betapa mudahnya kita berbicara. Orang ngomong itu paling enak kok. Iya. Apalagi pendakwah. Oh iya. Paling enak ngomong itu. Yang sulit itu mendengarkan. Orang berapa banyak bisa bicara, tinggal nyusun kata, hadisnya dihafalin, Qurannya dihafalin, ambil mic terus ceramah. Tapi ketika ada orang ceramah, ketika ada orang ngasih nasihat, dia tidak mendengarkan. Kenapa? Dia ke situ bawa gelas penuh, tidak membawa gelas yang kosong. Sulit untuk belajar mendengarkan. Maka sesekalilah kita mendengarkan. Pun demikian kepada istri. Sesekali dengarkanlah curhatan dia. Manfaatnya nggak manfaat. Kadang-kadang absurd aja gitu apa yang disampaikan tuh. Apa ini gitu kan. Tapi kita belajarlah mendengar. Oh iya. Siap, itu bismillah. Bentuk kita memberikan perhatian. Perhatian kepada istri. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ayah aku gini. Kita kan, apresiasi kita merespon anak kita. Lah apa bedanya dengan istri kita seperti itu gitu. Sesekali. Baik Guru, luar biasa nih bincang-bincang kita pada malam ini. Betul. Dahsyat ini. Sebenarnya kalau dibahas soal perempuan sampai kiamat kagak habis-habis. Allahu Akbar. Jadi gini guys, betapa penting kita bagi seorang suami ini untuk selalu membahagiakan istri kita. Betul. Bahagiain istri kita, insya Allah rezeki kita bakal lancar. Pahami karakter dia, pahami betul kebutuhan dia, pahami betul keinginan dia. Salah satu bentuk kasih sayang kita sama dia adalah kita mau meringankan tugasnya, seperti membantu tugas hariannya, mendengarkan apa ocehannya, celotehannya. Kita memahami itu semua dan jangan pernah kita berkhianat, menyakiti dirinya, karena firasatnya lebih tajam daripada silet. Iya, maaf. Jangan sampai buat Anda berpoligami dengan dasar nafsu, hancur Anda, nyungsep Anda. Ya, artinya kita diamanahin istri itu adalah amanah yang luar biasa, mitsaqon ghalidho, perjanjian yang sangat suci. Jadi sekali lagi hati-hati dalam rumah tangga ini, sudah memang Allah takdirkan dia jodoh kita, dia pasangan kita, bahwa orang yang akan menemani kita, mensupport kita, mendukung kita, bukan siapa-siapa, bukan orang tua kita, bukan saudara kandung kita, tapi istri kita. Pentingnya kita berbuat baik terhadap istri kita. Insya Allah rezeki semakin lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Demikianlah bincang saya dengan guru saya ini yang luar biasa. Terima kasih Ustadz. Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.